Halo semuanya, hari ini kita akan belajar struktur perulangan forage. Struktur forage adalah perulangan khusus yang dipakai untuk menangani sebuah data array. Oke, langsung saja saya contohkan. Misalkan kita membuat sebuah data array, misalkan saya kasih variabel nama, isinya adalah sebuah array. Kemudian isi arraynya adalah misalkan nama saya Arif, kemudian Dika, bagus ini ya. Naura, Ika. Oke, misalkan saya mempunyai data array yang isinya adalah nama teman-teman saya gitu misalkan. Nah, kita bisa menggunakan perulangan for. Nanti kita akan bandingkan dengan menggunakan perulangan for each. Nah, misalkan saya buat for perulangan menggunakan for, kemudian saya kasih $i, saya mulai dari 0 karena array itu dibaca dari 0 bukan dari 1, jadi Arif ini adalah nilainya 0 1 2 3 4, maka dimulai dari 0, kemudian $i lebih besar dari 5, kemudian $i plus plus increment. Oke, kemudian saya tampilkan echo, kemudian kita tulis untuk nama arraynya. Di sini nama arraynya adalah nama, ya kan. Kemudian saya tulis ulangannya ke berapa. Jadi karena di sini kita menggunakan $i, jadi saya tulis $i. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, di sini bisa saya jelaskan sedikit. Di sini kita akan menampilkan sebuah data array. Di sini ada dimulai dari 0 sampai kemudian $i lebih kecil sama dengan 5, kemudian berarti perulangan ini akan dilakukan sebanyak 5 kali lah sesuai dengan datanya. Kemudian statementnya adalah kita menampilkan datanya, $nama, kemudian data keberapa gitu. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, saya kasih spasi biar lebih rapi, kasih break. Sudah ditampilkan semua ya datanya, Arif, Dika, Bagus, Naura. Nah, ini kalau kita gunakan for. Bagaimana kita gunakan for each? Nah, kita bisa lihat dulu. Kalau kita gunakan for, kita harus tahu perulangan itu dilakukan berapa kali. Kondisinya harus tahu. Jadi karena datanya 5, maka saya akan tampilkan 5 kali. Jadi $nama di sini nanti kan diisi 0 1 2 3 4 5 gitu kan. Berarti kita harus tahu jumlah datanya. Bagaimana kalau kita tidak tahu jumlah data arraynya atau arraynya yang banyak gitu. Jadi kita nggak tahu isi datanya. Nah, itulah fungsi dari perulangan for each, perbedaan dengan perulangan for. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya copy dulu, saya paste di bawahnya, kemudian yang bagian atas ini saya jadikan komentar. Oke, kemudian for-nya ini saya hilangkan, saya gunakan perulangan for each. Jadi kita tinggal tulis for each, kemudian di dalam for each kita tulis lagi nama arraynya, nama, kemudian as, ini perintah di dalam for each as, kemudian saya kasih di sini value. Jadi penamaannya bebas untuk setelah as ya. Ini harus sesuai dengan nama array, ini nilainya lah. Nilai dari ini tuh saya anggap dia dengan value. Jadi saya buat variabel dengan nama value. Ini bebas ya, nanti penamaan terserah mau dikasih nama apa, tapi saya sesuaikan dengan apa yang mau saya tampilkan karena ini berupa nilai. Jadi saya tulis dengan value. Dan echo saya bisa buat langsung saja value, jadi dolar, kemudian saya kasih BR. Oke, kita reload. Nah, hasilnya sama aja karena
yang ditampilkan juga sama, cuma perbedaannya adalah perulangan for dengan perulangan for each. Kalau for kita harus tahu jumlah datanya berapa kali mau kita ulangi. Kalau di dalam for each kita tidak perlu tahu jumlah dari data arraynya, kita cukup langsung tulis menggunakan for each, secara otomatis dia akan mengambilkan seluruh dari data array. Oke, kemudian kita bisa menampilkan data dari data asosiatif array. Jadi saya contohkan dulu. Kita jadikan komentar saja, kemudian saya buat baru saja di sini. Saya buat dolar nama, isinya array, kemudian saya buat seperti ini biar lebih rapi. Misalkan satu itu nilainya misalkan saya buat Dika, kemudian 2 itu sama dengan Rizka, sorry, koma ya. Kemudian 3 itu isinya misalkan nama saya Arif, kemudian 4 itu isinya Indras. Oke. Kemudian 5 isinya Naura gitu. Oke. Kemudian jangan lupa titik koma untuk menutup arraynya. Ini saya buat menurun biar lebih rapi. Nah, ini adalah bentuk dari asosiasi array. Jadi ini ada angka 1, 2, 3, 4 ini merupakan key-nya atau kuncinya, sedangkan Dika Friska ini adalah berupa value-nya. Jadi ini key, ini value di dalam array, penamanya dalam asosiasi array. Nah, selanjutnya kita akan tulis ini for each, kita ulangi, kita for each, kemudian dolar nama, karena penamaan arraynya adalah nama, kemudian as, kita panggil kuncinya, kita bisa kunci atau key, saya tulis dengan bahasa Inggris key, kemudian kita ambil value, oke. Kemudian echo, tampilkan urutan ke kuncinya, key-nya, urutan key-nya kan berarti 1, 2, 3, 4, kemudian adalah value. Oke. Dan kita kasih break buat membuat baris baru jadi lebih rapi. Oke, kita reload. Oke, urutan ke-1 ini kan. Urutan 1 adalah Dika, 2 adalah Ria. Nah, ini untuk penomoran ini tidak harus 1, 2, 3 urut ya. Misalkan ini saya kasih 2, 2, 2, kemudian ini 3, 4 ini. 47 58 ini bebas saja kita panggil karena dia memanggil sesuai dengan key-nya. Kurangan ini diulangi sesuai dengan jumlah data array, kemudian key ini merujuk dari bagian kiri ini atau key-nya, kuncinya, sedangkan ini adalah value-nya. Jadi dolar nama as key, ini key, ini value. Jadi urutan ke key-nya 1 adalah value karena perulangan for each akan mengulangi sesuai dengan jumlah data arraynya. Oke, semoga teman-teman paham bagaimana menggunakan for dan menggunakan perulangan for each. Yang penting teman-teman harus paham bahwa perulangan for each digunakan untuk data array.